Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Kalau bangun tidur itu udah di pinggir kasur duduk aja, duduk ngerenung, ngerasain sakit. Istri kalau ngeliat begitu kan langsung ngenes. Kondisi masih dalam perawatan ya, masih minum obat ya, nunggu sampai darah turun ya. Normal lah, gula darahnya normal lah kayak gitu. Ya hernia, gula darah, pengentalan darah. Itu. Bareng. Karena pas waktu medical check up ya, itu semuanya kebongkar apa penyakit ini. Cuma pas waktu drastis itu karena kepikiran. Kepikiran tambah drop. Berobat lagi, kata dokter udah jangan dipikirin. Begini-gini ya sekarang udah. Ya hidup ya nggak usah dipikirin aja udah. Penyakit. Tetap semangat. Kalaupun sakit dikit, kalau pagi rutin ya Pak ya. Mah obat. Siapin obat. Yang penting obat aja tiap hari ya. Mental kali ya. Mental dulu supaya nggak takut sama penyakit. Supaya hidup tuh ya Berpikir positif. ya berpikir positif. Alhamdulillah beliau juga karena banyak ngasih proyek gitu, pekerjaan yang buat Kiwil. Ini loh, kita nanti ke depan begini Pak. Mau buat ini. Jadi banyak program yang dia punya yang buat saya jadi kepikiran gitu. Ya minimal saya nggak mikirin penyakit, lebih banyak mikirin programnya istri. Kerjaan aja. Alhamdulillah. Ini coba mah kasih tahu programnya apa. Insya Allah apa aja lah. Kita lagi ini yayasan keluarga. Terus ada insya Allah ya. Mau buka apa namanya juga. Majelis taklim. Mau bangun majelis taklim, ya minimal kita lagi ngejar akhirat lah, kebaikan gitu loh. Terus apalagi mah? Itu aja, lebih ke pengennya tahun ini ada pesantren ya? Ya ada punya pesantren ada gitu travel aja. ya, travel umroh dan haji. Tuh. Insya Allah. Akhirat. Amin. Kalau bukan itu kalau udah perawatan ya, kalau di rumah enggak. Kasihan juga istri juga kalau ngeliat saya sakit gitu ya. Kalau bangun tidur itu udah di pinggir kasur duduk aja, duduk ngerenung, ngerasain sakit. Istri kalau ngeliat begitu kan langsung ngenes gitu loh. Sakit, aduh kasihan banget suaminya ini. Mah obat kasih. Karena kalau udah sakit begitu udah tidur saya udah nggak beres ya. Kadang-kadang jam 2 jam 3 baru merem. Kadang-kadang nggak tidur gitu. Karena ngerasain sakit. Saya kan orang paling segan kalau ngeliat saya sakit, istri ngeliat gitu loh. Paling males. Mendingan saya tidur di luar biar ini gitu loh. Sebetulnya nggak ada yang khusus ya, kayak harus seperti apa nggak. Intinya saya selalu ngasih supportnya tuh positif aja, berpikir positif. Jangan dipikirin sakitnya seperti apa, kasih dukungan terus. Kalau misalnya cuman kan agak sedikit bandel ya, agak bandelnya kalau misalnya pas kadang lupa minum obat. Ada terlalu banyak minum manis kayak gitu-gitu ya, kadang selalu diingatkan gitu. Tapi utamanya sih jangan dipikirin lah, kalau sakit kita tetap aja pikiran positif, terus kasih kerjaan aja yang ini yang biar maksudnya biar nggak kepikiran sakitnya. Jadi kita sama-sama, ayo apalagi nih misalnya ini udah agak kerjaan ini udah bisa kita dicoba, ayo Pak kita coba lagi yang ini, kerjaan yang ini gitu. Selalu begitu aja. Biar nggak terlalu mikirin sakitnya gitu.
Ya alhamdulillah sih masih ada bandel-bandelnya lah. Ya, tapi Kalau ya bandel bandel. berarti laki-laki lah kalau bandel. Ya, gitu. Bang, ini abang jarang kuliah TV karena memang abang menolak tawaran atau memang abang memang fokus ke yang lain nih atau memang gitu? Ya kalau sekarang sih entertain tetap masih gitu loh. Cuma karena memang ada istri yang punya program untuk 2025 gimana caranya kita punya sedikit ada bisnis nih yang agak sedikit bagus gitu loh. Ya udah saya ikutin program istri aja gitu loh. Kalau di entertain masih sewaktu-waktu aja lah kalau ini. Kan yang kebutuhan abang memang tiba-tiba abang sakit tapi merembet kemana-mana deh bang, tiba-tiba mantan jadi kayak jadi nyebut-nyebut soal nafkah lah, soal anak lah dan lain-lain. Itu loh, itu udah apa ya, udah makanan saya sehari-hari sih kalau ada konflik kayak gitu sih. Bukan berita yang ini lagi ya. Bukan berita yang aneh gitu loh. Ada biasanya kan masalah itu keluar ketika ada suatu masalah dalam diri sendiri gitu. Maka masalah itu akan keluar gitu. Cuma ini masalahnya berhubungan dengan saya gitu. Jadi masalahnya di sana tapi hubungannya dengan saya gitu. Imbasnya ke anak-anak saya, jadi larinya ke saya gitu. Tapi udah jelasin sama istri juga udah sepakat bahwa saya janji sama istri juga akan pada suatu saat nanti akan merawat anak saya, ya. Dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Minta doanya aja lah supaya ini masalah ini juga selesai gitu. Nanggapinnya gimana? Bang Gil kan punya banyak anak nih. Iya. Dia kan dan teman-teman banyak tuntutan anak-anak mungkin. Mm-mm. Anak banyak kebutuhan, mungkin sekolah kah, makan kah dan Mm-mm. lain-lain. Akhirnya kan harus nyari bapaknya gitu. Ya. Kalau saya sih santai aja Pak ya menyikapi Santai. anak-anak karena gini, anak-anak udah mulai besar. Intinya anak-anak itu minta sesuai kebutuhan anak-anak aja. Kalau misalnya ya nggak ada bensin, alhamdulillah Pak ya nggak ada pulsa gitu. Ya ini dikirimin walaupun sedikit ya alhamdulillah itu nggak jadi beban buat saya. Yang penting pas ada gitu ya kita semampunya karena mereka juga kalau misalnya nggak terlalu butuh sih jarang juga Pak ya anak-anak apalagi yang anak-anak di Jakarta ya udah besar udah kerja gitu kadang papanya susah ditelepon mereka ke saya mau minta ini ya saya kirim dengan semampunya gitu saya Selalu. kirim. Jadi Bahkan enggak saya selalu. saya sendiri yang ngirim Kalau urusan keuangan ke anak-anak, ke anak biasanya yang, si Fenty langsung. anak yang di Makassar, anak yang di sini saya yang kirim terus gitu. Jadi nggak seperti pemberitaan yang Nggak. ini kalau kita lihat di berita nih Bang Gil tidak menafkahi anaknya, tidak pernah ngirim uang dan lain-lain gitu. Kalau menurut saya beliau itu tetap ayah yang bertanggung jawab karena besar kecilnya masih bisa ngasih ke anaknya gitu tapi dengan kemampuan ya Pak ya dalam artian ada juga kalau misalnya mintanya besar pas nggak ada ya kita kasih seadanya gitu bahkan kemarin juga pada berapa hari ya pulang dari Jakarta juga ada kirim ke Makassar ke anaknya gitu tapi mungkin hanya cukup untuk beli permen aja. dan es krim gitu ya itu Permen aja biasa. Satu gudang lah biasanya Ya, kalau. Yang itu. penting permen lah gitu. itu belum bisa untuk yang lainnya Pak ya. Ya. Ya Ya. kita cuma bisa cukup buat Ya, permen aja pokoknya sama beli es permen krim. aja lah gitu loh. Kalau misalnya Pak mau Permen ya insya Permen. Allah dikasih. Pampung es krim dikasih. Iya. Gitu. Pak mau minta uang kuliah pindah ke Bandung, kuliah di Bandung. Karena cita-cita rumah di beliau Bandung. anak-anaknya semua pengen di Bandung. Pengen di Bandung, kuliah di Bandung, kehidupannya di Bandung dengan pola-pola di Bandung gitu ya Pak ya. Nah, iyalah. Pengennya. Anak saya jauh udah bisa wisuda di Bandung gitu loh. Anak saya kakak itu gitu bisa wisuda. Alhamdulillah ya. Bisa. Kenapa yang ini Enggak. enggak? Si kakak bisa menikah dengan ini. Kenapa anak saya enggak bisa semuanya? Permasalahannya kan anak saya jauh.
Jauh banget, jadi saya nggak bisa kontrol apa ininya. Kalau dulu kan waktu masih bersama kan anak mau, Pak mau ke sini berangkat, Pak mau ini beli, Pak ini. Kalau sekarang mah mau ngapain? Saya bingung. Anak-anak juga nggak pernah banyak permintaan. Kalaupun ada permintaan paling langsung ke mamanya gitu loh, ke Teh Fenty gitu. Dan yang dikasih juga bukan yang kayak dulu, yang sekarang ini gitu. Dengan kehidupan sekarang. Ada kesulitan kalau ketemu sama anak-anak dari Bunda sama anak-anak ada kesulitan nggak? Saya anggap bukan kesulitan, tapi ini bagian dari sebuah perjalanan aja. Dan saya juga berharap mudah-mudahan suatu saat nanti bisa ketemu, bisa bersama sama anak-anak gitu. Bang, ada kemarin aku muncul di TV tetangga katanya abang sangat rindu banget sama anak-anak di Makassar. Bukan rindu banget, apa ya, sangat mendalam. Audio Jungle.